Selamat datang kembali di channel YouTube Reddit Indo, di mana di channel ini saya akan membacakan cerita-cerita dari Reddit. Untuk cerita kali ini berasal dari Tales from Tech Support atau cerita dari IT Support. Cerita kali ini berasal dari Super Zenki yang berjudul "Jangan pernah menghapus data user bahkan jika mereka yang memintamu". Kita langsung masuk saja ke ceritanya. Beberapa bulan yang lalu, aku melakukan pergantian standar pada seorang pengguna Mac. Dia memilih Mac 16 inci untuk menggantikan Mac model pertengahan 2015 miliknya. Karena model itu yang dipakai oleh sebagian besar pengguna Mac di lingkunganku sekarang. Aku pernah bekerja dengannya sebelumnya untuk mengatasi permasalahan IT. Dia merupakan tipe orang yang membutuhkan bimbingan selangkah demi selangkah. Dia juga bukan orang yang sering menelepon. Jika dia memiliki permasalahan baru, dia akan bertanya kepada kami dan mencatat apa yang harus diperbaiki sehingga dia tidak perlu untuk terus menelepon kami. Aku sudah memperkirakan akan adanya error yang terjadi saat masa transisi dari laptop ini. Tetapi ternyata awalnya semua berjalan dengan lancar. Satu-satunya yang kuingat yakni saat dia meminta bantuan untuk menghapus beberapa file sebelum mulai mengganti perangkat, sehingga kami tidak perlu membuang waktu untuk mentransfer filenya ke perangkat yang baru. Dia memintaku untuk menghapus semua yang ada di folder download sebelum tanggal tertentu, karena dia yakin dia tidak membutuhkannya. Aku mengeceknya lagi, lalu mengulangi apa yang dia katakan secara lisan untuk memastikan bahwa dia yakin dengan keputusan tersebut. Jadi, setelah aku menyelesaikannya dan membawa kembali laptop tersebut, dia menghubungiku dan berkata bahwa dia tidak dapat menemukan beberapa file yang ia yakini seharusnya ada di dalam laptopnya. Aku pun mulai memeriksa lalu mencari folder yang dia cari. Namun, aku tak dapat menemukannya dan aku tidak dapat menemukannya juga dalam laptop yang lama. Bahkan setelah mencari dalam folder yang ia katakan kepadaku. Aku membawakan laptop lamanya kembali, tetapi dia juga tidak dapat menemukannya. Aku membawanya kembali ke kantorku untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuknya. Meskipun tidak ada cadangan digital dari file-file ini, aku merasa tidak enak karena hal itu terjadi. Dukungan kami untuk kehilangan data hanya upaya terbaik yang bisa kami lakukan. Jadi, aku pikir setidaknya aku akan mencoba dan mencari tahu apa yang terjadi. Bahkan jika data tersebut tidak dapat dipulihkan. Dia berkata bahwa data yang hilang tersebut kebanyakan merupakan file Word. Jadi aku membuka Word dan mencari beberapa nama file yang dia cari. File itu tetap saja tidak dapat ditemukan. Tetapi aku dapat melihat file path yang dia buka. Dia mencari dokumen, lalu University Files. Lalu aku teringat bahwa dia memiliki folder berjudul dokumen dalam downloads. Aku yakin Anda sudah tahu kemana arahnya masalah ini. Aku memberitahu kepadanya bahwa aku cukup yakin aku tahu apa yang sedang terjadi. Namun tetap saja, aku masih mencari tahu apakah file itu dapat dipulihkan atau tidak. Aku memang selalu melaporkannya kepada bosku. Namun, meskipun begitu, aku tidak sempat mengantisipasi pengguna ini untuk sampai pada saat situasi seperti ini. Toh, ini sesuatu yang tidak disengaja. Setelah mencoba beberapa program backup untuk Mac dan tidak berhasil, bosku memberitahuku program apa yang biasanya kami gunakan untuk Windows, namun ada juga untuk versi Mac-nya. Program ini benar-benar berfungsi dan dapat memulihkan file karena belum banyak ditimpa oleh file lain. Metode pemulihan ini sebenarnya cukup membosankan karena nama file tidak tersimpan seperti sebelumnya. Tetapi aku memastikan dia dapat melakukannya. Dia sangat bersyukur bahwa dia tidak perlu mengetik ulang tulisannya.
lalu mengikuti saranku untuk mengunggah file ke OneDrive juga untuk kedepannya. Ya, jadi itu tadi ceritanya, kalau di sini mungkin teman-teman buka IT support mungkin bakal bingung ya, kok bisa ya masa, dia kerja tapi nggak tahu filenya di mana? Tapi ini hal yang biasa terjadi sebenarnya di perkantoran. Jadi mereka itu apalagi kalau device-nya device kantor, jadi mereka ya kan cuma untuk kerjaan aja, jadi mereka ya yang penting selama filenya ada aman-aman aja. Mau mereka taruh di mana ya itu tergantung user-nya. Jadi kerja 2 kali kan kalau gini IT-nya, tapi ya, kerja IT support kan kayak gitu, yang dimarah-marahin oleh user kan kita itu yang di garis depan. Mungkin cukup aja ya, gimana menurut teman-teman? Apakah, tech support ini cukup baik ya dibandingkan tech support sebelumnya atau gimana? Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman lain? Terima kasih sudah mendengarkan di channel YouTube Reddit Indo. Terima kasih sudah mendengarkan.